Rosalia Indah kilometer 9. Wah, bisnya udah ready lur. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah ada di agen Rosalia Indah kilometer 9. Tadi itu ada dua pilihan, kilometer 9 dan kilometer 13. Kalau ke 13 kayaknya nggak nyampe, akhirnya aku ke kilometer 9. Ini busnya Scania K40 Tronton dan abis ini aku akan nukerin tiket di dalam. Ya Pak, makasih Pak. Masih kurang 5 menit lagi, aman lah. Agak deg-degan sih sebenarnya karena hitungannya sih aku nyampe sini tuh telat. Untungnya sih aku nggak milih kilometer 13 ya, bisa-bisa ditinggal bus aku. Langsung aku check in atau laporan kehadiran dan dapat tiket fisik serta air mineral Ultra. Ini lagi masukin bagasi, jadi aku tadi dapat label tag ditempelin di tasku, lalu dimasukin ke situ nanti habis ini. Oke, udah masuk dan laptopnya aku pisah di sini. Nanti akan ditaruh di tempat yang aman. Langsung aja kita masuk ke sini. Nah, ini dia teman-teman, Scania K40 CB yang baru. Kayak gini interiornya dan ini penumpangnya udah lumayan penuh ini cuy. Wah, gokil, dari Palembang, start Palembang itu udah penuh kayak gini nih. Isi Mas ya. Langsung aku menuju ke seatku di kursi nomor 9B paling belakang sendiri. Ini jalannya aja udah lumayan jauh ya, karena kan bisnya panjang banget. Ini udah ada di dalam bisnya Rosalia Indah, tujuan ke Malang dari Palembang jam 11. Ini aku termasuk telat ya, bukan telat sih, mepet jam. Ceritanya tadi itu aku habis ketiduran. Jadi sebetulnya pagi tadi udah di warning sama agennya sini bahwa datang 30 menit sebelum keberangkatan. Cuman karena semalam aku tuh habis turun dari bus Agramas, rute terbarunya yang Bogor Palembang, so aku numpang tidur di agennya kan, ketiduran, bangun-bangun tuh udah jam setengah 11 gitu loh. Langsung mandi-mandi langsung lari ke KM 9 ini. Soalnya ada dua titik naik kan, KM 9 dan KM 13. KM 13 itu poolnya, lalu KM 9 itu merupakan agennya teman-teman. Aku langsung lari ke sini, ternyata bisa udah bener standby di sini. Dan pas ini lagi loading barang, aku pas masuk. Dan hari ini tuh aku dapat kursi paling belakang karena pesanku kalau nggak salah pas di kapal semalam itu tinggal tersisa satu kursi nomor 9B. 9B yang mana ini merupakan kursi paling belakang sendiri, dan minusnya ini udah mentok sama kandang macan atau tempat istirahat kru. Jadi nggak bisa direbahin lagi, recliningnya mati teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa ikut pulang menuju ke Malang. Sebetulnya ke Blitar sih, coba tadi ke Blitar tiketnya udah penuh semua. Yaudah akhirnya ya ikut bus Malang dengan tarif Rp750.000. Oke. Berangkat dari Rosalia Indah kilometer 9 jam 11.06 tepat. Alhamdulillah, untungnya ini krunya welcome banget dan pada kenal sama aku. Syukurlah, jadi nggak bosen deh duduk di paling belakang. Malah aku dipersilakan untuk duduk di depan samping driver untuk ngambil gambar. Wah, idaman banget kru kayak gini. Tiketnya kayak gini. Hari ini aku dapat nomor lambung 3146 Eksekutif Plus. Kodenya kalau mau dapat tronton dari Palembang Malang itu PB304 dari Palembang. Dari Palembang jam 11 Jalan Soekarno-Hatta, tujuan ke Malang. Dan tadi aku tanya-tanya tuh sama orang temanku yang di Rosalia, biasanya nyampe Malang itu besoknya jam 1 siangan. Jadi sekitar 26 jam perjalanan nanti. Keberangkatan tanggal 13 Juni 2024. Yang mana ini tuh udah mulai awal dari libur panjang ya, karena tanggal 17 itu Idul Adha, Lebaran Idul Adha. Jadi orang-orang pada pulang nih, terutama yang rute-rute ke Madura nih pasti rame nih. Nah ini pun juga udah rame. Mungkin seat yang satu ini tuh seat batalan karena beliku tuh kemarin malam bener-bener pas di kapal, pas nyebrang. Awalnya mau bingung kan mau naik apa gitu, karena emang dadakan banget. Sebelumnya tuh aku udah pesen tiket Epastar untuk besok harinya, besok ini. Cuman kalau tak pikir-pikir baliknya ke arah dari Jakarta menuju ke Blitarnya kok tiketnya udah habis semua. Terus tak cek,
wah lebaran haji nih bener. Ya udah akhirnya tak batalin e-pastar, aku pulang seadanya, yang penting nyampe Blitar. Terus akhirnya ketemulah satu tiket ini di belakang sendiri. Ya gak apa-apa lah, kita juga dapat pengalaman naik bus biar gak di depan terus. Ini yang paling belakang mentok nih teman-teman. Nah ini tempat tidurnya kru nih di sini. Nggak bisa direbahin lagi. Oh ya, untuk harganya di sini tuh 750.000. Kalau yang Blitar itu 715. Juga tronton kayak gini. Jadi tronton dari Palembang itu ada 2. Dari ke Malang dan ke Blitar. Harganya selisih sekitar 35.000 dan ini dapat makan 3 kali cuy. Wah. Berarti misalkan 24 jam, hidup kita selama 24 jam ditanggung oleh Rosalia Indah. Asli ini suaranya ngung, lebih kerasa banget sih. Mesin di sini, gardan di sini. Kita udah sampai di agen Polygon. Itu ada bis warna ungu. Kayaknya Giri Indah tuh yang punya RM280 baru. Saudara tuanya Agramas. Ini jembatan Musi 2 ya. Kita sekarang lewatin jembatan Musi 2. Di atasnya Sungai Musi cuy. Wah, nampak ada batu-bara. Nah, ini nih yang baru dari Rosalia Indah. Ada semacam brankas untuk barang-barang berharga penumpang dan ini tuh free. Nah, ini disimpan di kotak amannya. Ini di mana nih, Mas? Nah, ini dia adalah view pandangan dari kursi kedua. Ini mumpung masih belum ada yang naik ya. Jadi aku akan menjelaskan fasilitas yang ada di dalam bus Rosalia Indah ini. Untuk masalah charger, ini udah disediakan di atas dari karoseri Laksana sendiri. Ini ada port USB dan Type-C. Dimana untuk model over AC yang bagian sini ini udah menggunakan SR3 Ultimate yang terbaru teman-teman. Lalu untuk seatnya ini dia menggunakan seat dari Aldila yang udah ada armrestnya dan cover jok sampingnya kayak gini, ada tulisan Rosalia Indahnya. Dan ini tuh leg restnya tuh leg rest pisah. Rosalia Indah adalah pelopor pertama yang menggunakan leg rest pisah kayak gini. Yang ini bisa dibuka untuk tempat sandal dan sepatu, dan ini ada footrestnya di sini. Ini empuk banget. Cuman minusnya di sini ini untuk seat kayak gini tuh memerlukan space yang lumayan longgar. Makanya bus sepanjang 13,5 meter ke belakang ini cuman diisi 34 seat aja tronton. Dan itu pun masih mengorbankan yang paling belakang itu mentok, gak bisa direbahin recliningnya. Untuk yang lainnya ini reclining masih ada sisa space gini untuk ngerebahin recliningnya kayak gitu. Untuk ngecas lagi kita juga ada di sini. Nah, ini juga Type-C dan USB. Lainnya fasilitas lainnya ya sama sih, ini ada bantal, lalu ada selimut nanti di situ mau dibagiin ketika pas udah mulai agak sore menjelang maghrib itu dibagiin. Langsung masuk di gerbang tol Keramasan teman-teman, di ruas tol Kayu Agung Palembang. Tol ini gimana? Indralaya iki. Oh. Iya. Berarti ini keluarin nih di kok saat itu. Kayu Agung. Tulang bawang. Oh, tulang bawang langsung. Tulang bawang. Oh. Tulang bawang terus bayar. Kayu Agung kena penumpang di Jumuk. Oke. Tapi nggak ada hari ini. Nggak ada. Oke. Tergantung penyebutan mas. Ini ketua Halim jam 4 tengah ya? Oke. Aku ini kok kan agak jam setengah 6. Baris setengah 6. 2 jam berarti. Lalu apa Suwiman? Alasannya kan tiketnya pemberangkatannya dari Halim kan jam 6. Oh, berarti nunggu waktu. Tapi misalnya penumpangnya jam 5 wes enak yo. Jam 5 sono tetap
Tetap budal. Paling Fair lah kayak gitu. ya kan mesti tahu komplain Mas. Jadi jadwal dari WHLM itu bus ini 5:30. Oke. Itu percuma. Kalau modal ini ini percuma. Ada Kayak hari ini ada penumpang WHLM. lupa. Oke. Jembatan Sungai Ogan. Polikon siji, tulang bawah siji, panjang siji. Liyane paling baru ya. WHLM. 12 Malang. Aslinya Blitar, apa gue Blitar. Cuman tiketnya Blitar entek. Malah pada mau sampai entar ini. Mosok? Ya di Surabaya. Mosok? Sampai Surabaya kabeh. Bisa Surabaya kabeh. Malah mau sampai entar. Oh, anu paling ya? Apa lebaran haji gitu, Mas? Arah Madura kabeh. Madura kan biasa lebaran haji tetep gak boleh. Oh. Berarti Surabaya Malang tak carteng dhewe ning. Ini apa teko jam 11 atau teko kali. Teko Blitar jam 11 bengi. 11 bengi, Mas. Kok iso suwi? Penjemputane. Oh, terlalu banyak. Penjemputan karo penurunane. Oh. Lek penurunannya Blitar itu mulai dari mana? Semarang. Semarang. Lek iki alur. Ini langsung anu. Pertama nih Kertosono. Ya biasanya Nganjuk. Nganjuk Kertosono. Oh. Jombang, Jakarta, Surabaya. Berarti lop langsung ya iki ya. Enak lah iki. Wah, lek Blitarnya kayak bis pat. Lene Malang biyen, Mas. Oh. Arewai babat talas nganti 2 tahun no. Jenengan sing bawa talas. Talas sing ngedian kali barang aku lalu. Oh. Baru Nggih. lagi keren kuwi melu aku mati saya ini. Kampung, dalam kampung. Oh, dalan kampung. Lampung. Oh, metu berarti. Iya. Burung dibuka. Kira di aktif sama satu kali kaya aku. Iya, wis. Pentingan mungkin itu. Iki tok ya sing jalane bergelombang, tembel-tembelan. Kok kaya aku. Ya wis dia meneh kan rowo. Iya, rawa. Rowo lho urip semen. Lagi lebih misalnya ditempel jeglongne. Iya, dasare rawa. Nah ini saya rasa tetap Berarti ini ngisi habis ini di mana? Alianda. Hari Hari ini langsung 228. 228 Brebes Pemalang ya? Iya, anu no. Ya kan? Pejagan. Pejagan. Iya. 228. Omone wis ngisi pindho paling kan. Iya. Berarti terakhir kemarin ngisi di mana? Alianda. Kalianda. 100 meter. Oh. Omone dingin nang Alianda iki dikebaki. Kebaki lho, Mas. 229. 229. Oh, Alianda kuwi ya. Hah? Solarnya entek murah 135 Liter. Oh. Kebak bisa. Kampung lah. Ya. 100 piro apa? Berarti lebih total hitungannya Scania sing CC gede karo RM irti gitu tetep. Oh. Nawaran sih gitu. Mungkin engine manajemennya juga yo sing mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Yo tersedia. Yo terkait. Sikile ya sekolah. Wis tergantung sikil kok. Sikile sekolah. Lek blune 100%. Ora iso durung iso anu, Mas. Durung iso nilai. Terus iso nilai. Kan, aku kan ngisine kan dari Full. Nyampe Subang, nyampe Halim, full lagi paling dari 80%. Oh. 80%. Iya. Di full kok teko kene nek paling teko kene nek isi 80%. Soalnya rasa dipat, ora Gak iso di belum ro ketemu anu nih ya ukurane. Aku ora bisa nek solar wis Soalnya wis paham. kalian tetep ora. Bisa saure Ponorogo. Oh, pernah buka Purwantoro sih? Yo, pertama kali kan ke kantor bisa. Oh. Gerbang tol Kayu Agung 1204. Ini Damri Palembang.
Duh kok rame? Gambarnya akeh banget. Konvoy ini. Konvoy iki. Rombongan iki. Oh haji. Bannernya haji. Wis negara. Iya. Ngeterne anu rombongan haji wae. Damiri. Biasanya bapak kan setelannya nek wong Windows setelannya di Ya. situ. Mati bayana. Berarti anu lho, lampu abang hijau kabeh. Keras. Bisa lagi gitu. Sama. Klaten. Apa? Klaten ya Mas ya? Katanya mesin bawa. Lek sing mau sing tas liwat aduh mau. Jember. Oh, pertama mau kita. Pertama Blitar. Baru Jember baru iki mau Klaten. Buri sarene berarti Malang. Sekitar jam 1 di kilometer 241 kita udah berada di wilayah Provinsi Lampung, udah meninggalkan Sumatera Selatan. Ini tronton Blitar. Belum Malangnya malah nyeri. Jadi nyeser ngisor. Oh, ngedok dia penumpang. Ya, nyeser ngisor. Ora wis. Kita persiapan keluar di daerah Tulang Bawang. Jemput satu penumpang doang. Gerbang tol Lambu Kibang. Jam 13.14. Baik. Cis. Wah, kini harapan nih kini aneh. Rosalia di mana? Rosalia di Rosalia. Jero. Tengah kutho. Ngomong pasar. Frut. Oh, dalane ngene-ngene. Elek. Lobangnya sak. Sebelum dicor iki. Lobangnya sak mau. Wah, tulis agak gem-gem. Jeglongannya itu. Jeglongane. Oh. Temen-temen kene ada rabe perang. Tulang Bawang. Ngarep masjid iki. Dalane parah. Iki mulai dianu tahun piro ya berarti iki? Setahun? Mosok ora ngono. Akhir tahun ini. Oh. Akses enak kan. Heeh, ya alhamdulillah. Gede lainnya gede kan. Oh. Tarji. Bos. Cus. Lebune jeru banget ya. Sampai yang krono. Oh, ngono ya jerone. Masa? Mau gaul. Oh. Rumah makan siang malam Tulang Bawang. Kok di kampung Bali ya Mas? Bali. Oh. Di sini tuh banyak banget rumah yang apa ya, coraknya tuh Bali itu. Nanti kampung Bali di sini di Tulang Bawang.
Ada bis apa tuh? Kita zoom ya. Oh, Sumber Waras, Jogja Pekanbaru. Di Rumah Makan Gadang Jaya 1. Rasanya kan yang Bali ya. Sampai Simpang Pematang sini warga Bali. Kembang Kamboja. Ini agennya Rosalia. Oke, delok sih. Oke. Oke teman-teman, ini sekitar jam 13.30 kita udah sampai di Rosalia Indah Tulang Bawang. Yang unik tuh sepanjang exit tol sampai ke sini tuh aku banyak banget lihat kayak semacam pura, rumah-rumah orang Bali gitu loh. Emang katanya banyak banget orang Bali sampai Simpang Pematang sana teman-teman. Naikin penumpang dan kayaknya berhentinya agak lama deh. Soalnya tadi drivernya bilang ngopi-ngopi dulu ya mas. Oke. Nah ini dia busnya teman-teman. Tronton Scania K410 CB. Saat ini Rosalia itu punya banyak banget tronton kayak gini. Kalau nggak salah ya ada 19 model kayak gini. Gak nyangka kan. Dulu awal cuma 4, rute Ciputat, Jember, sama Malang Merak. Sekarang udah 19 unit. 12 unit dilarikan ke Sumatera. Jadi untuk Malang Palembang itu ada 4. Ada 4, jadi biar sehari bisa jalan terus. Jadi dalam satu line itu dikasih 4. Yang pertama ini yang rute Malang Palembang. Terus Blitar Palembang juga dikasih kayak gini juga 4. Lalu yang Sumatera lagi yang dari Batu Raja ke Klaten, Jogja. Itu 4, berarti udah 12. Lalu yang 4 lagi tuh rute Jember Sekres 2 sama Jember Ciputat sama Malang Merak 2, berarti 4 16. Berarti kan kurang 3. 3 itu dijalankan di rute selatan. Bogor menuju Jogja tapi via Purworejo, Kebumen, Aji Barang teman-teman. Gokil sih Rosalia. Punya bus Scania tuh gak cuma 1, 2 tapi puluhan. Saat ini mungkin dia memiliki PO yang mengoperasikan sasis tronton terbanyak. Ini K40-nya ini totalnya ada, habis infonya tadi kita ngobrol-ngobrol sama krunya. Rosalia itu lagi pesen lagi inden Scania K40 jumlahnya puluhan lagi. Wah gokil, nggak tahu nih dibuat rute mana lagi nih Ros ini nih. Lihat-lihat ini penumpangnya kok pada turun semua ya. Semua deh ini turun. Apa makan ya? Iya loh. Medun kabeh penumpangnya. Entah. Ini mumpung penumpangnya lagi pada turun, aku akan nunjukin bagian interiornya teman-teman ya. Cuman aku akan ngasih tahu terlebih dahulu hal yang aku temukan. Sekarang ini kayaknya Scania New Bus Generation itu dashboardnya diperpanjang deh. Dulu kan cuma sampai segini doang, nggak ada head unitnya. Sekarang ditambahi head unit di sini teman-teman, dan AC pastinya. Nah AC-nya ini 2 ini itu nyala loh, ada udara yang keluar. Ini merupakan jawaban dari Scania mengenai keluhan berbagai driver mungkin ya. Kalau biasanya tuh AC-nya tuh nggak sampai ke depan, atau AC-nya tuh yang depan itu drivernya panas karena kan matahari langsung ke sini gitu kan. Makanya dikasih AC di sini. Nah, cuman yang New Bus Generation yang paling baru akhir-akhir ini ya, kemarin lihat punyanya Tam. Yang awal-awal di K410-nya pakai Jetbus 5. Itu dashboardnya sampai ke sini teman-teman. Nah, yang dulu kan waktu pas pameran kan cuma sampai segini. Nah, sampai segini pun itu udah kayaknya nggak klop dengan dashboardnya si Laksana ini. Sekarang tambah gede lagi, coba kita lihat. Makin nggak klop cuy, malah aneh. Kayak gini jadinya. Terus legalnya kan ditaruh di belakang sini, di bawah sini. Ini AC-nya Denso ditaruh di bawah sini. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi aneh sih. Yang dashboard yang pas itu menurutku untuk desainnya ya,
dengan Scania series yang baru ini punya New Armada deh, dia bisa masuk pas banget gitu. Dan untuk Scania yang New Bus Generation, untuk parking brake-nya itu udah elektrik tuh teman-teman, tinggal cetik gitu aja dan tersambung dengan seat belt. Jadi kalau misalkan seat beltnya ini belum dimasukkan, itu belum bisa ngerilis. Jadi ini merupakan salah satu faktor safety dari Scania New Bus Generation teman-teman. Untuk bagian dalamnya sini, nah kayak gini. Nah untuk seatnya ini ada total ada 34 dengan konfigurasi 22 kelasnya eksekutif plus, dan dia menggunakan toilet tengah teman-teman. Selimutnya masih ditaruh sini, nanti malam dibagiin. Toiletnya seperti ini, hanya bisa digunakan ketika bus berjalan dan hanya untuk buang air kecil saja. Kita lihat toiletnya. Nah jadi kalau pas berhenti gini, penumpang pada turun, toilet seperti ini teman-teman. Dan hati-hati ya, apalagi pas bus berjalan ini agak curam nih tangganya. Keunggulan dari toilet tengah itu nggak banyak makan ruang, jadi nggak perlu ngasih space ruang lagi untuk toilet di belakang, cukup di sini aja. Kecil banget loh. Dan semua unitnya Rosalia Indah sekarang udah nggak menggunakan smoking area, jadi di dalam bus ini tuh nggak boleh ngerokok. Jadi kalau mau ngerokok pas keadaan ini kayak gini, kita bisa ngerokok di luar kayak gitu. Kalau pas perjalanan benar-benar nggak boleh, harusin sekarang. Bus ini tuh nunggu jam istilahnya teman-teman. Jadi masuk ke sini terlalu cepat. Karena tadi kan dari Palembang sampai sini kan ngelop terus kan, full. Jadi ada waktu di sini kita bisa gunakan untuk makan di sini teman-teman. Mie ayam cuy. Jam 2:10. Berangkat dari agen Rosalia Tulang Bawang. Ini di masih mas? Surabaya Tulang Bawang. Surabaya Tulang Bawang, eksekutif. Sama. Nah kita koi, ya biasanya 110. Prayogo. Ke Jogja tuh. Kota? Jogja. Nek moto agar mari ngono. Kok baliknya cepet ya? Hah? Oh baliknya cepet. 15 menit lah. Mas aku budalemu gini ronone suwi. Apa-apanya sampai gini. Perjalanan ini ngono. Perjalanan ini Lek mulai cepet. naik mulai cepat. Budalnya suwi. Ah ya gimana sekarang saya cepet ya ram. Aku tiduran ini bangun-bangun udah sampai di Wai Halim teman-teman. Nah tak kasih tahu ya, kursinya ini yang nggak bisa direbahin nih, udah mentok. Yowes, kita langsung aja menuju ke sana. Nah ini busnya parkir dan aku kehilangan tiket. Tiketnya nggak tahu jatuh kemana. Coba aku tak tanya ke sini ya, bisa nggak pakai tiket yang online? Ternyata diarahin suruh ke sana untuk nyetak tiket lagi teman-teman. Oke, kita nyetak tiket dulu ya. Karena soalnya di dalam situ ada barcode-nya, biar kita bisa makan. Menukarkan, ini bukan menukarkan tiket ya. Nyetak ulang tiket biar bisa makan di sini. Sayang loh, soalnya di sini ada kupon 3 kali servis makan. Kalau gak dipakai yo rugi bandar cuy. Misi Pak. Ya. Menunya mau diganti kah? Ada nasi ayam crispy, ayam goreng, tambahan biaya per tiketnya 10.000. Ini aja deh. Menu tiket ya, untuk Iya. makannya prasmanan sebelah sini, silakan. Terima kasih. ...3141. Ini tronton mana ya? Masuk Blitar.
Cepet banget kalau Blitar. Tak tinggal bentar ya. Kok aku penasaran tronton mana nih? Oh, Klaten Batu Raja ternyata. Oke, balik makan lagi cuy. Ini aku udah mau makan. Tadi makan jam berapa ya? Jam 3. Jam 2. Sekarang jam 4 makan lagi. Jadi interval 2 jam makan. Untuk di perjalanan sih emang harus sering makan ya. Karena kan kemarin itu aku nerus ya. Habis dari Malang Bogor Juragan. Nyampe malam, paginya berangkat naik Agramas, terus nyampe pagi, siangnya langsung Rosalia dari Palembang ke Malang. Untuk menu makan pada kali pertama ini yaitu ada nasi, ayam, mie, soto, standar sih kelas eksekutifnya Rosalia Indah. Ini ada 2 tronton K410 dengan bodi dan sasis yang sama. Bedanya dia yang sebelah sana, sebelah kiri, itu rutenya dari Batu Raja menuju ke Klaten. Dan bus yang tujuan ke Batu Raja Klaten ini diberangkatkan terlebih dahulu teman-teman. Untuk bus dari Palembang tujuan Malang, dia nunggu jadwal keberangkatan sekitar jam 5:30. Jadi masih 45 menitan lagi berangkat tepat karena jamnya segitu. Soalnya ada penumpang di Wai Halim ini infonya banyak banget. Jadi mau nggak mau ditunggu. Kalau mau telepon suruh cepet-cepet penumpangnya juga rasanya nggak fair kan. Karena di jadwalnya emang 5:30 dari sana, dari sini. Untuk tronton Batu Raja ini, dia memiliki keberangkatan sekitar jam 10 pagi dari Batu Raja. Dan titik penurunannya ini mulai dari Semarang, Magelang. Jadi dia via Magelang, nggak melewat Solo, via Magelang, Jogja hingga ke Klaten teman-teman. Dengan nomor 3141. Di rute Klaten Batu Raja ada 4 unit, di Palembang Malang ada 4 unit, dan Blitar ke Palembang ada 4 unit juga model tronton seperti ini. Cuman yang Blitar start dari Palembang jam segini kayaknya belum deh, soalnya dia keberangkatannya jam 1 siang dari Palembang. Jadi ada selisih sekitar 3 jam dengan bus yang ada di sini. Ini sambil nunggu keberangkatan si Klaten Batu Rajanya, kita lihat-lihat sejenak ya. Di sini ada Rosin Mart. Jadi kita bisa beli semua perlengkapan kayak tos serba gitu. Ada di sini. Dia semacam kayak Indomaret tapi ini yang punya Rosalia, Rosin. Kita lihat di depan ya, terik mataharinya. Cuman hujan. Unik ini, dari tadi emang gini terus. Bagian depan kayak gini, langsung jalan raya, Pelabuhan Bakauheni ke sana, Tanjung Karang ke sana. Ini ada di kota Bandar Lampungnya. Bener-bener tempatnya ini strategis banget ya. Berada di tengah-tengahnya kota Bandar Lampung. Ini ada yang masuk dari Klaten Palembang juga, tapi bukan tronton, sama-sama eksekutif plus. Pas berangkat. Mundur dulu tuh trontonnya. Wah gokil, penumpangnya penuh cuy. Terparkir ini ada 2 bus Rosalia Indah, yang satunya Hino RK8 suspensi, yang satunya Scania K410. Ayo tebak-tebakan nanti yang berangkat duluan yang mana. Kalau sampai ini yang berangkat duluan berarti emang ini harus ekstra sabar.
Bus kalau dilihat-lihat emang gagah banget ya. SR3 XHD Prime Ultimate yang di custom selendangnya oleh Rosalia Indah. Jadi ada selendang di sini dicopot biar pandangan ke depan itu, ke samping itu bagus teman-teman. Kayak gini. Dan untuk selimutnya udah dipasang tuh. Ketika kita naik pas maghrib, selimutnya udah terpasang. Di sini memiliki panjang dari depan sampai belakang itu 13,5 meter, yang mana angka itu berasal dari peraturan pemerintah perundang-undangan terhadap panjang maksimal dari maxibus yang ada di Indonesia, sesuai dengan kontur jalan dan tikungan-tikungan tajam khas negara kita teman-teman. Sebetulnya untuk Scania K410 ini bisa dibuat double decker, cuman perhitungan dari manajemen Rosalia Indah mungkin beda ya, karena sekarang tol di Trans Sumatera itu udah masif banget, dan abis ini udah sampai ke Jambi. Gak menutup kemungkinan ini akan masuk di Jambi Rosalia Indah, makanya dia beli tronton banyak ini, karena kan tol Trans Jawa udah full, tol Trans Sumatera juga udah semakin mendekati Medan sampai Aceh, sekarang masih sampai Jambi. Jadi dipersiapkan dengan mesin dengan tenaga-tenaga gede kayak gini. Kalaupun dikasih double decker, kayaknya belum semuanya bisa menjangkau lokasinya, makanya dikasih single deck ini, tapi tronton dan Scania K410 dengan cc 13.000 teman-teman. Bus ini kalau tadi aku ngecek di aplikasi Mitra Darat, tahu nggak trayeknya ini sebetulnya di mana? Dari Medan Amplas sampai Terminal Banyuwangi. Gokil. Berarti ada kemungkinan Rosalia Indah kalau udah tolnya udah nyampe, saya kan sampai Jambi, dia bisa buka Jambi, sampai Pekanbaru dia bisa buka Pekanbaru. Nah, patut dinantikan ini, karena Rosalia Indah lagi pesen banyak banget tronton lagi nih teman-teman. Gokil pokoknya. Wah, 3146 udah dipanggil nih. Sekarang masih jam 5, berarti penumpangnya udah pada datang. Ini ternyata penumpang yang dari sini tuh rombongan banyak banget, dan udah datang sekitar jam 5. Ya wes, habis ini bisa langsung berangkat. Tapi infonya dari pramugaranya tadi, bus ini masih ngambil satu penumpang lagi di daerah Panjang Ferry. Aku kurang paham di daerah mana. Nanti aja deh kita lihat, kita duduk di depan lagi sampai masuk ke pelabuhan Bakahuni. Ini Blitar Palembang yang bukan tronton. Ada yang bukan tronton dan ada yang tronton teman-teman. Mercy 1626. Oh, ini yang via Ponorogo, Trenggalek sampai Wonogiri. Blitar via selatan. Kalau yang tronton dia langsung via utara, ngetol. Jam segini baru masuk. Oh, berarti tronton di belakang berarti. Ada orangnya mas ya. (17.23) berangkat. Ini truk batu bara ya berarti ini? Iya, bara ini. Oh, dikirim yang pelabuhan panjang ini. Di pelabuhan Okaya. Berarti gue puter balik nih. Oh, gerbang tol apa jenenge, Mas? Tanjung Bintang. Tanjung Bintang. Munggah rono. Oh iya, nanjak. Nah, kita sekarang berada di wilayah Pelabuhan Panjang, salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Indonesia
yang berada di Provinsi Lampung. Beda dengan Pelabuhan Bakauheni, kalau Pelabuhan Panjang ini tuh fungsinya banyak banget, termasuk angkutan logistik nasional bahkan internasional, serta tempat sandarnya kapal-kapal gede yang masuk program tol laut. Kalau Pelabuhan Bakauheni kan melayani penyeberangan Selat Sunda aja ya, dan dioperasikan oleh PT ASDP. Kita sab duitnya akeh kok tuku bis ini ya enteng. Ini masuk Pelabuhan Panjang. Oh iya, tak batu bara tuh ini. Di sana adalah Pelabuhan Panjang. Wah. Dulu kalau teman-teman ingat lokomotif yang dari Amerika keluarnya atau sandarnya di Pelabuhan Panjang ini. Kalau lokomotif yang dari Pulau Jawa dikirim ke Sumatera, dari Pasoso turunnya di Pelabuhan Panjang. Relnya di sebelah ini. Ini rel ya? Oh iya, kayak sinyal kayak. Ya, di sekitaran sini bisa kita temui ada jalur rel kereta api untuk lintasan KA Batubara Rangkaian Panjang atau yang biasa disebut Babaranjang. Kerjasama antara PT Bukit Asam dengan PT Kereta Api Indonesia Persero untuk membawa batubara dari Tanjung Enim menuju ke Pelabuhan Tarahan yang ada di Lampung. Nantinya batubara tersebut digunakan untuk memasok bahan bakar PLTU Suralaya yang ada di Cilegon. Suaranya bel sepur toh? Suaranya tok. Enggak ketok sepure. Apa bele kapal apa, Pak? Sepur ya? Putar balik kono berarti. Oh. Sepure ning mburi pasan. Ya. Lewat. Pas lewat lah kuwi sepure. Sepur batubara. Kosongan. Bukannya isi ya kudune. Oh, bar bongkar apa? Bar bongkar mungkin. Lek arah rene iki kudune isi. Ning gini kan jumuke ning gini kono to, Tanjung Enim. Nah, sekarang kita belok ke kanan menuju ke tol. Anu ganjelannya emang anu. Iki ya munggah ya. Mari kita lihat seberapa naiknya. Oh, gerbang tol ini walike gunung iki. Iya. Tapi ndeter terus. Oh, berarti misalnya kok arah kene iso ketok view pelabuhan ya? Iya. Nah, isu enaknya apik nek isu kae. Lek sing teko arah Malang, arah Palembang nyampe kene isu. Iya. Wis terang. Wis peteng. Oh, sik peteng. Halo, ketok. Oh iya. Ah, titik gitu ya. Iya. Di jalur daruratnya lagi. Ini lagi. Jaga nih remblong. Dan najake ketoke sithik, tapi nek wis tekan dhuwur, delok ngisor iki bel. Dhuwur banget. Terus iki nanjake ya. Senang iki.